ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية ay almar'atul mutawwi'atul lizina, perempuan yang nurut berzina, yang nurut, al-mumakkina minhu, yang tidak dipaksa, artinya memasrahkan dirinya berbuat zina. Jadi nanti hukumnya berbeda kalau diperkosa, Pak. Kalau diperkosa beda hukumnya. Ini perempuannya mau, Pak. Wazani, dan laki-laki yang melakukan zina, wahuma bikroni, mereka perawan dan perjaka, lalu melakukan hubungan suami istri berzina atas dasar suka dengan suka. Fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah, maka pukullah, cambuklah, kulla wahidin, masing-masingnya dari si perempuan dan laki-laki yang berzina, yang statusnya belum berumah tangga atau pemuda-pemudi tadi, berapa? 100 jaldah, 100 kali cambukan, Pak, 100 kali pukulan. Ini disebut dengan zinanya zina goer muhson. Nanti dijelaskan oleh imam-imam besar, diantaranya oleh Imam Syafi'i secara detailnya. Kalau memang setelah dicambuk masih hidup, maka usir dari kampung. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Awas, jangan sampai kalian merasa kasihan kepada pemuda-pemudi yang berbuat zina itu sehingga kalian tidak laksanakan hukuman ini. Jadi dengan dalih, aduh dia mah baru pertama kali melakukannya, lalu dia mah tuh lihat mukanya juga, kasihan, mungkin dia khilaf gitu, udahlah kita maafin, kan Allah Ta'ala maha pemaaf. Awas, justru dilarang oleh Gusti Allah, wala ta'khudhukum bihima ra'fah, jangan sampai kalian merasa kasihan oleh kedua orang yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Fi dinillah, di dalam menegakkan agama Allah, wa iqamati haddihi, dan juga menegakkan hukuman Allah, yang fata'attaluhu au tasamahuhu, andaikan kalian berbelas kasihan, akhirnya hukuman tersebut tidak jadi, atau akhirnya ada keringanan yang harusnya 100 karena memang dia udah kesakitan, akhirnya udah kasihan amat ya, udah 20 aja dah. Akhirnya ada toleransi, ada dispensasi. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, di sini kita ada ketegasan, Pak. Jadi dosa itu nanti ada yang memang hukumannya telah dicantumkan dalam Quran hadis, ada yang memang hukumannya diserahkan kepada pemerintah setempat yang disebut dengan takzir. Contoh, mencuri sesuatu tapi belum 1 nisab, itu kan belum potong tangan, Pak. Atau contohnya belum berzina, baru ciuman saja, baru pelukan saja, keburu ketahuan. Ini belum diberlakukan hukum 100 kali cambukan, tapi hukum takzir. Ini pandangan pemerintah setempat atau yang berwenang pada saat itu di daerah itu. Oh, yaudah kita botakin aja, kita arak supaya kapok. Nah, itu hukuman takzir yang berlaku. Oh, udah kita denda saja 1 juta, silakan itu, Bang. Tapi kalau hukuman yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, contohnya di sini berupa 100 kali cambukan, tidak ada toleransi lain, harus dilaksanakan 100 kali cambukan. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu pun kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang yang menyatakan iman ke Allah dan percaya adanya hari kiamat harus menegakkan hukum ini, menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Berarti kalau ada orang yang mengaku iman ke Gusti Allah lalu percaya akan adanya hari kiamat, tapi dia tidak percaya dengan hukuman-hukuman yang ditetapkan Allah, dia tidak laksanakan, berarti bohong, munafik namanya, Pak. Belum benar dalam berimannya, Pak. Begitu, Pak, ya. Makanya di dalam hadis ada begini nih, Pak.
yu'ta biwalin naqasa minal hududi sauton, nanti didatangkan tuh pemimpin-pemimpin yang dulu menegakkan hukum, yang mana pemimpin ini dulu mengurangi satu cambukan. Contohnya harusnya 100 kali cambukan, karena memang merasa kasihan dia kurangin satu, Pak, dia kurangin, berarti jadi 99 sauton. Maka fayaqulu rahmatan li ibadika, ditanya kenapa kamu mengurangi satu cambukan padahal harusnya 100 cambukan sesuai dengan ayat fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, tapi kenapa kau hanya cambuk satu kali cambukan, kau hanya cambuk 99, kau kurangi satu cambukan. Kata dia, rahmatun li ibadika, saya kasih sayang dengan hamba-hambamu ya Allah. Itu jawaban kayaknya bener, Pak. Itu jawaban kayaknya benar, kayaknya akan diterima nih jawaban ini. Apa tapi balasan dari Gusti Allah? Kata Gusti Allah, anta arhamu minni, sekarang lebih kasih sayang mana, lu apa gua? Tuh kata Gusti Allah, lebih kasih sayang mana, lu apa gua? Kalau bahasa kampung, bahasa kasar gitu, Pak. Anta, kamu, arhamu, lebih berkasih sayang, minni, daripada aku, kata Gusti Allah kepada hamba-hambaku. Terdiam akhirnya dia akhirnya terdiam. Terus maka fayu'maru bihi ilan nar, akan diperintahkan malaikat oleh Allah untuk membuang dia ke neraka. Tuh pemerintah yang tidak menetapkan hukum Allah, padahal dia laksanakan cuma mengurangi beberapa saja. Di sini contohnya satu, Pak, masuk ke neraka. Apalagi kalau tidak menegakkan sama sekali hukum Allah. Begitu. Dan wayuta biman zada sauton, kemudian dulu pemerintah yang senantiasa ngelebihin hukuman, harusnya dicambuk 100 karena muka yang zinahnya ngeselin, contohnya udah tambahin dia mah 120, tambahin 20 kali, tapi orang udah kesakitan, udah tambahin. Atau contoh yang dizinahinya adalah anaknya contohnya, tapi melebihi dari hukumannya, maka apa? Nanti akan ditanya fayaqulu, kenapa alasan kamu ngelebihin? Liyantahu an ma'asika, ya Allah, saya melebihkan itu tujuannya agar mereka kapok bermaksiat kepadamu, agar mereka kapok bermaksiat kepadamu. Lalu kemudian, emang yang bikin hukum engkau atau aku? Kan begitu, Pak. Kata malaikat Malik, perintah dari Gusti Allah, emang yang bikin hukum engkau atau aku? Akhirnya tertunduk malu tuh pemimpin yang seperti itu. Sama dia pun fayu'maru bihi ilan nar, dimasukkan ke neraka. Jadi artinya jangan ngurangin, jangan ngelebihin hukum Allah. Bapak sholat maghrib kan ditetapkan 3, lalu Bapak sholatnya 4, kenapa? Karena tadi asar enggak sholat, contohnya. Lalu pandangan Bapak, lah saya enggak mau ngodoin asar, saya sholat maghrib aja jadi 4 rakaat, begitu. Berarti melebihin yang ditetapkan oleh Allah, itu jangankan dapat pahala, yang ada dosa. Ibu di rumah sedang haid, lalu kemudian kita lihat kok sholat, kita lihat kok baca Quran, ditanya oleh kita, ibu kenapa baca Quran, ibu kenapa sholat? Jawaban logika dia, rasionalitas dia, menurut istri di rumah katanya gini, kan baca Quran itu perkara baik, Pak, kan sholat itu perkara baik, Pak, masa iya bisa terhenti hanya dengan keluar darah? Nggak masuk logika saya, berarti telah menentang hukum Allah. Kan begitu, Pak, simpel saja. Makanya kita wajib memberitahukan, nih perempuan yang haid dilarang melakukan ibadah ini. Ini minuman kalau jenisnya memabokkan maka dilarang dikonsumsi. Ini perbuatan, nih menyalurkan hasrat biologis kalau bukan kepada istri dilarang, haram hukumnya. Jadi kita harus memberitahukan hal itu. Walaupun oleh sebagian orang yang memang orientasi hidupnya adalah nafsu syahwat dunia, itu pahit.